Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah dari Ilmu Hadis 1 ingin memaparkan sedikit tentang memahami hadis secara tematis. Hadis penciptaan wanita dari tulang rusuk. Pada musim haji tahun 1976, seorang dokter dari Jerman bertanya kepada seorang muslim yang waktu itu ada di Mekah Al-Mukarramah. Seorang dokter itu bertanya perihal makna zahir yang beberapa ayat Al-Quran bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ada sebuah ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa nenek moyang manusia adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bapak moyang manusia, yaitu Adam. Namun faktanya tulang rusuk laki-laki tidak berkurang kalau benar bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tentu tulang rusuk laki-laki akan berkurang, padahal kenyataannya tidak, tanya seorang dokter Jerman tersebut. Lalu seorang muslim menjawab pertanyaan seorang dokter tersebut bahwa Al-Quran tidak mensinyalir sedikit pun bahwa ibu kita Hawa tercipta dari tulang rusuk bapak kita Adam alaihi salam. Ada ayat Al-Quran yang menginformasikan akan hal tersebut. Ayat Al-Quran tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Al-Quran tidak menyalahi fakta. Yang menyalahi fakta adalah pemahaman sebagian orang tentang maksud ayat tersebut. Di ayat tersebut tadi ada kata-kata nafsi wahidah yang artinya jiwa yang satu. Mungkin ada pemahaman bahwa maksud firman Allah nafsi wahidah itu adalah tulang rusuk Adam atau tulang rusuk laki-laki. Kemudian setelah diketahui ternyata tulang rusuk laki-laki tidak berkurang, maka dokter Jerman itu berpendapat bahwa Al-Quran menyalahi fakta, padahal kenyataannya tidak demikian. Rupanya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki telah populer di kalangan masyarakat, sehingga ketika seorang suami memarahi istrinya, suami berkata, kamu harus mematuhiku karena kamu tercipta dari tulang rusukku. Demikian pendapat yang sangat populer di kalangan masyarakat. Namun banyak riwayat yang menjelaskan tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Riwayat pertama tercantum dengan bentuk lafaz yang hakiki atau denotatif, yaitu lafaz al-mar'atu khuliqat min dila'in, perempuan tercipta dari tulang rusuk. Sedangkan riwayat yang kedua tercantum dengan bentuk lafaz tasbih atau perumpamaan, yaitu al-mar'atu kadil'in, yang artinya perempuan seperti tulang rusuk. Nah, kedua riwayat ini masing-masing tercantum dalam beberapa kitab hadis induk. Riwayat yang pertama tentang al-mar'atu khuliqat min dil'in, yang artinya perempuan tercipta dari tulang rusuk, ada dalam kitab Musnad Al-Humaidi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk. Ia tidak akan lurus kepadamu berdasarkan satu arah. Jika kamu memanfaatkannya, maka kamu dapat melakukan dengan keadaan yang bengkok. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya.
Mematahkannya berarti menceraikannya. Selain itu juga ada di kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiatlah untuk memperlakukan baik kaum wanita, karena perempuan tercipta dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dalam tulang rusuk adalah paling atasnya. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, maka ia akan bengkok terus. Karenanya berwasiatlah untuk memperlakukan baik kaum wanita. Itu berada di kitab Sahih Al-Bukhari bab kholak Adam alaihi salam, wa zurriyatih. Dan juga ada beberapa hadis di kitab induk seperti di Sahih Muslim, di Al-Mustakhraj dan lain-lainnya. Riwayat kedua tentang al-mar'atu kadil'i, perempuan itu seperti tulang rusuk. Redaksi ini juga tercantum dalam beberapa kitab hadis induk seperti di kitab Musnad al-Imam Ishaq bin Rahawai. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri memuji Allah dan menyanjungnya, lalu bersabda, innal mar'ata kadolai in aqamtaha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha wa fiha iwajun, yang artinya sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, berarti kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, kamu dapat memanfaatkannya dengan keadaan yang bengkok. Hadis itu berada di kitab Al-Musnad bin Rawai bab kedua halaman 208. Selain itu terdapat juga di kitab induk Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu kadilai in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwajun, yang artinya perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu mau memanfaatkan, kamu dapat melakukannya dalam keadaan yang bengkok. Hal tersebut ada di kitab Sahih Al-Bukhari bab 7 halaman 26. Juga terdapat di kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata kadolai in dhahabat tuqimuha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha wa fiha iwajun, yang artinya sungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu hendak meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, kamu dapat memanfaatkan dengan keadaan yang bengkok. Selain itu juga terdapat di dalam kitab induk seperti Sahih Ibnu Hibban, Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Awsar karya At-Tabrani, dan lain sebagainya. Hadis kedua yaitu hadis memanjangkan kain bawah. Bahasan ini termasuk yang diperdebatkan oleh mayoritas umat Islam sekarang. Faktor yang menjadi penyebab perbedaan pendapat yaitu sebagian kaum muslimin menggunakan hadis dengan satu riwayat saja, sedangkan sebagian yang lain menggunakan hadis dengan dua riwayat. Beberapa hadis yang membahas tentang memanjangkan kain bawah. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal aizari fafinnar, yang artinya bagian kain yang memanjang ke bawah menutupi dua mata kaki adalah berada di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
bainama rajulun yajri idharuhu idha khasafa fihi fahuwa yatajallahu fil ardi ila yaumil qiyamah, yang artinya ketika seorang laki-laki menyeret kainnya karena rendah atau menutupi mata kaki, maka ia berbuat sombong di muka bumi hingga hari kiamat. Pada dua riwayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan secara umum bahwa orang yang menyeret kain bawahnya maka ia berada di neraka, atau bagian tubuh di bawah mata kaki yang tertutup kain berada di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan keterangan atau alasan apapun. Jadi masyarakat memahami hadis ini secara umum. Artinya bahwa orang yang memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki, maka pakaiannya di neraka. Namun pada riwayat yang kedua, redaksi hadisnya diberi keterangan bahwa konsekuensi neraka tersebut bagi orang-orang yang angkuh dan sombong. Dan riwayat ini mempunyai sangat banyak redaksi, seperti hadis dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra taubahu khuyala, yang artinya Allah tidak akan melihat atau merahmati orang yang menyeret kainnya karena sombong. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga ada hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menyeret kainnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu bagian kainku menjulur. Hanya saja aku harus terus menjaganya. Jika tidak boleh menjulur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Keterangan tambahan dalam riwayat-riwayat ini disampaikan dengan beberapa redaksi yang berbeda, namun maknanya sama. Menurut beberapa pendapat yang memperbolehkan periwayatan hadis dengan makna yang sama, semua redaksi dalam hal ini mengacu pada makna takabur atau sombong. Hadis tersebut dalam sebagian riwayat bersifat mutlak atau tanpa keterangan, sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain bersifat muqayyad atau diberi keterangan. Penyelesaian cukup kembali pada kaidah dalam ilmu usul fikih yang bunyinya, apabila ada dua buah dalil dalam satu bahasan, yang satu bersifat mutlak dan yang kedua bersifat muqayyad, maka dalil yang mutlak harus dipahami secara muqayyad. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan mengutip pernyataan Imam An-Nawawi menyatakan bahwa teks-teks hadis tentang orang yang menyeret kain dengan sombong menunjukkan bahwa keharaman tersebut khusus bagi orang-orang yang sombong. Ada juga dalam sebuah riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa beliau mencantumkan hadis-hadis seperti dalam bab ikhtilaf al-hadis. Kemudian apabila beliau menemukan dua buah hadis yang bertentangan, salah satunya mencantumkan ilat atau keterangan, sedangkan yang satunya tidak mencantumkan, maka hadis yang menyebutkan ilah harus diunggulkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurunkan kain berada di neraka apabila pelakunya itu sombong. Jika tidak sombong, itu tidak apa-apa, tidak akan masuk neraka. Maka penyebab masuk neraka di dalam yang disebutkan tadi itu hanyalah
bagi orang-orang yang mempunyai sifat sombong. Kalau misalkan kain atau bajunya itu berada di atas mata kaki, tapi orang itu sombong, ya tetap orang itu masuk neraka. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai memahami hadis secara tematik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.